Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini hari yang ke-17 ya. Ada juga yang 18. Ya, mungkin saudara kita yang mulai dari hari Sabtu kan puasanya, berarti sekarang hari 18 ya. Kita yang mulai dari hari Ahad, berarti sekarang ini di hari ke-17. Masya Allah. Kita udah setengah lewat ya. 13 atau 12 hari lagi akan tiba waktunya Ramadan akan berpisah dengan kita ya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah SWT sehingga kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau kenyataannya tahun depan kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan, artinya ini Ramadan yang terakhir, kita tidak menyesal karena sudah berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kemarin kita sampai pembahasan tawasul yang disyariatkan di dalam Islam ada 8 apa ada 9? Ada 7. Masya Allah. Berarti nggak tidur kemarin. Ada 7 ya. Yang pertama tawasul dengan nama-nama Allah. Ini udah lewat insyaallah penjelasannya. Kemudian sifat-sifat Allah. Kemudian perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah gimana contohnya? Ya, kita boleh berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku sebagaimana Engkau menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Ya Allah, selamatkanlah aku sebagaimana Engkau menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun dan seterusnya. Itu namanya tawasul dengan perbuatan Allah. Yang keempat itu tawasul dengan iman kita. Di dalam surah Al Imran kan, Rabbana amanna faghfir lana. Ya Rabb kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami. Kemudian yang kelima, tawasulnya dengan cara menyebutkan keadaan kita. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbku, aku sedang ditimpa mudarat dan Engkaulah yang paling maha penyayang. Ya. Kemudian doanya Nabi Musa kemarin kita sudah bahas juga ya. Nah, kemarin ada yang bertanya sedikit setelah kajian itu, apakah mahar dalam bentuk jasa itu masih berlaku atau sudah dimensuh? Masih bisa diterapkan nggak Pak? Masih ya. Di zaman Rasul diterapkan, yaitu ketika sahabat nggak punya apa-apa, hatta cincin besi aja nggak punya. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau punya hafalan? Iya, kata sahabat, aku punya beberapa hafalan. Ya sudah, kata Rasulullah SAW. Jadi awalnya itu ada perempuan datang menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW nazar. Di situ di hadis dijelaskan Nabi lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lihat, nazar itu benar-benar diperhatikan. Apa yang kiranya bisa menarik, memikat kita terhadap calon istri kita sehingga bisa langgeng rumah tangganya. Ya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW tidak ada minat untuk menikahi gadis tadi. Maka sahabat yang ada di situ, ya Rasulullah, kalau engkau tidak ada keinginan, nikahkan dia kepadaku, gitu kan? Nah, ya sudah, mana maharnya? Dicari di rumah nggak ada apa-apa Pak. Balik lagi, mau nikahin mana maharnya?
Ini ya Rasulullah, sarung saya, sarung satu-satunya. Ya, terus kamu pakai apa ya? Gimana? Sarung dia satu-satunya buat mahar. Coba pulang lagi cari, walaupun cincin besi. Pulang lagi ternyata nggak ada sama sekali. Maka terakhir Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau punya hafalan? Iya, saya menghafal beberapa surat dari Al-Quran. Ya sudah, aku menikahkanmu dengan dia, apa namanya, dengan hafalan yang ada pada dirimu. Nah ini sebagian masyarakat keliru, dikira kalau maharnya pakai Al-Quran, misalnya nih, maharnya surah Ar-Rahman. Ar-Rahman apa Al-Baqarah, Pak? Al-Baqarah mah kepanjangannya. Itu bukan berarti surah Ar-Rahman itu dia baca ketika akad nikah, bukan. Yang dimaksud di situ adalah si suami ini punya kewajiban mengajarkan istrinya sampai hafal surah Ar-Rahman tadi. Itu maksudnya. Dijelaskan oleh para ulama ya. Itulah yang dimaksud kita atau seseorang menikah dengan mahar Al-Quran, yaitu dengan cara si suaminya ini punya tanggung jawab atau kewajiban mengajarkan istrinya sampai hafal. Kalau bapak menikahkan anak gadisnya kepada seseorang, maharnya surah Ali Imran. Nah, menantu bapak itu punya kewajiban ngajarin anak bapak sampai hafal surah Ali Imran. Nah, gimana Pak? Sulit apa mudah Pak? Nah ya, ini adalah dalil bahwa mahar dengan berupa jasa itu masih berlaku ya, tidak dimansukh ya. Tapi kayaknya jarang ya. Kalau zaman sekarang kan maharnya berapa? 10 gram. Ya kan? 10 gram apa beras? Emas lah ya. 20 gram pasti yang dinilai adalah materi tadi. Sampai mana tadi? 5 ya. Nah, yang keenam, tawasul dengan amal soleh. Ini dalilnya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat ya. Bab taubat, bab yang kedua ya. Jadi yang pertama kan niat, kemudian taubat, yang ketiga tentang sabar gitu kan. Nah, bab tentang taubat itu ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ingat ya? Nah, 3-tiganya ini tawasul dengan amal soleh. Minta kepada Allah supaya pintu gua itu dibuka karena ketutup dengan batu besar kan. Orang di dalam gua berhari-hari mati nggak Pak? Makanya minta supaya Allah membukakan pintu gua tadi. Nah, itu dalil jelas bahwa kita boleh tawasul dengan amal soleh. Dan ini yang paling logis Pak. Ya, kita pernah beramal apa, sebutkan, baru kita minta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Ya, misalnya suatu ketika kita sakit, ingat-ingat Pak, amalan apa yang paling ikhlas kira-kira yang saya pernah lakukan. Sebutkan, kemudian doa. Ya mungkin di malam yang dingin misalnya, saat orang-orang tidur dia bangun, dia paksain tuh merebus air hangat ya biar bisa buat wudhu misalnya ya, kemudian dia salat malam misalnya. Sebutkan kepada Allah, nggak apa-apa. Ya Allah, suatu malam saya pernah ditimpa kedinginan, tapi saya paksakan diri saya untuk sholat, untuk berdiri menghadapmu. Jika seandainya itu adalah amalan yang ikhlas mengharap wajahmu, maka angkatlah penyakit yang sedang aku derita ini. Nah gitu. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Kemudian yang terakhir, nah ini yang jadi polemik, perbedaan di antara saudara-saudara kita ya, yaitu tawasul dengan doa orang soleh ya. Ini banyak dalilnya, di antaranya ketika Rasulullah SAW khutbah Jumat, kemudian orang Arab Badui datang, minta apa Pak? Minta hujan.
Ya Rasulullah, di kampung kami ternak-ternak kurus, ya, tumbuhan mati. Mohonlah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Ketika itu juga Rasulullah SAW lagi khutbah, dipotong sama Arab Badui tadi. Arab Badui berani motong khutbahnya Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar mana berani. Makanya sebagian sahabat kalau Arab Badui datang itu mereka girang. Kenapa? Hah? Arab Badui berani menanyakan hal yang sahabat sungkan. Sahabat segan mau nanya. Tapi kalau Arab Badui datang, wah sahabat nih kesempatan nih, fokus ilmu ini deh. Nah ketika itu Rasulullah SAW dari khutbah dipotong. Ketika itu juga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya hujan turun. Turun nggak Pak? Turun. Sampai Jumat depan. 1 pekan hujan, iya. Hari Jumatnya lagi Rasulullah SAW khutbah, orang yang sama Arab Badui datang. Ya Rasulullah, ternak-ternak hanyut, jalan hilang. Berdoa kepada Allah supaya hujannya berhenti. Akhirnya doanya gimana? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami saja. Jangan jadi musibah bagi kami. Nah ini Pak, doa. Jadi biasanya kan kita kalau hujan tuh doanya gimana? Allahumma sayyiban nafi'ah. Artinya tahu nggak Pak? Ya Allah, lebatkanlah hujannya dan bermanfaat. Ya Allah, turunkanlah hujan yang lebat dan bermanfaat. Nah kalau hujan terus ganti doanya Pak. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, di sekitar kami aja hujannya. Jangan menjadi musibah bagi kami. Ya kalau hujan terus sampai banjir itu rahmat apa musibah Pak? Musibah. Nah, makanya Rasulullah SAW sudah demikian ya. Banyak ya para sahabat tawasul dengan doanya Rasulullah SAW. Jadi intinya boleh nggak tawasul dengan doa orang soleh? Boleh. Kalau orang solehnya masih hidup, ijma, sepakat para ulama, nggak ada khilaf. Tapi jamaah sekalian yang disalahpahami oleh sebagian orang, dikira orang soleh itu orang pinter. Ya, tanda kutip Pak ya. Orang pinternya ini tanda kutip ya. Jadi kalau ada pengalaman itu lapor ke saya kan, jamaah pengajian, Ustadz saya disuruh ke Bogor. Ngapain? Jadi saya jual rumah, ya ibu saya jual rumah, rumahnya nggak laku-laku. Nah tetangganya bilang, Bu, datang ke Kiai Fulan tuh di Bogor. Nah minta doa orang soleh. Nah ini juga berlebihan jamaah sekalian. Dikira di kampung sini nggak ada orang soleh. Betul? Ngapain jauh-jauh ke Bogor? Dikira orang soleh itu ya orang yang punya karomah. Nah ini juga keliru Pak. Ya, orang soleh wajib punya karomah nggak Pak? Enggak. Saya tanya jamaah sekalian. Gelar waliullah, apakah wajib menjadi syarat waliullah itu harus punya karomah? Syarat wajib bukan Pak? Tidak. Banyak wali-wali Allah yang tidak punya karomah. Coba baca sirah ya. Umar ibn Khattab dan Abu Bakar, yang paling banyak karomahnya siapa? Abu Bakar apa Umar? Umar. Umar lewat jalan sini, syaitan muter Pak. Iya bener. Syaitan tuh takut sama Umar. Ada kisahnya syaitan takut sama Abu Bakar? Nggak ada riwayatnya. Apalagi Umar di Madinah, pasukan di negeri Syam. Madinah itu di Arab kan, Syam itu dekat Eropa. Ketika Umar lagi khutbah, seakan-akan Umar melihat pasukan yang sedang melawan orang-orang kafir di Syam, negeri Syam. Terus Umar ketika itu juga teriak suruh naik ke gunung kaum muslimin.
Nah, pasukan yang ada di negeri Syam nggak dengar suaranya Umar. Bayangin dari Madinah ke negeri Syam loh. Pakai apa? Dulu kan belum ada apa gadget ya, Pak ya. Banyak karomah Umar. Pun demikian, Umar sama Abu Bakar lebih utama mana? Abu Bakar. Nah, ini salah satu indikator bahwa karomah itu tidak adalah bukan syarat wajib seseorang menjadi waliullah. Lalu waliullah itu siapa? Waliullah itu orang yang bagaimana? Di dalam surah Al-Baqarah itu kan lembar pertama juz 3 ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu adalah kekasihnya orang-orang yang beriman. Jadi wali-wali itu adalah orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain, wallahu waliyul muttaqin. Nah, jadi waliullah itu umum definisinya. Setiap orang yang bertakwa, setiap orang yang beriman itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan syarat seseorang disebut waliullah itu harus punya karomah ya. Nah ini yang keliru. Jadi kita minta doa orang soleh itu, lihat aja tetangga kita siapa yang rajin ke masjid, ya kan? Yang lisannya bagus, nggak pernah nyakitin orang lain, itu orang soleh Pak. Datang ke dia, Pak, doakan anak saya supaya cepat sembuh misalnya ya. Atau doakan anak saya ini lagi tes masuk kerja supaya Allah mudahkan. Nah itu nggak apa-apa. Gak usah jauh-jauh ke Bogor, Pak ya. Di BPI ini banyak orang soleh, ya. Lihat aja, perhatiin siapa yang rajin ke masjid, ya. Siapa yang kelihatanlah orang soleh dari bicaranya, Pak ya. Cara bicaranya bagaimana supaya dia tidak menyakiti perasaan orang lain dan seterusnya. Nah nanti yang jadi permasalahan, bagaimana orang soleh ini sudah meninggal, ya. Masih bolehkah kita tawasul terhadap orang soleh tersebut atau tidak? Ini juga mereka tawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal. Ini juga mereka kena syubhat di dalam surah An-Nisa ayat 64. Insya Allah nanti kita jelaskan sedikit ya. Saya tanya dulu ke jamaah sekalian. Boleh nggak tawasul dengan doa orang soleh yang sudah meninggal? Boleh nggak Pak? Jawabnya nggak boleh. Mereka akan menjawab begini. Kita sepakati dulu. Al-Quran diturunkan. Ayat-ayatnya sampai sekarang masih berlaku. Nah, masih diamalkan kan? Surah An-Nisa ayat 64. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka, dan mereka ini cerita tentang para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka apabila menzalimi diri mereka sendiri, ja'uka, mereka mendatangimu. Kamu di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan Rasul SAW memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Sungguh mereka akan mendapati Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Lihat, ayat ini menerangkan kalau kita berbuat zalim, datang ke Rasulullah SAW. Supaya Rasul memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Gimana nih Pak? Nah sekarang Rasulullah sudah meninggal, maka kita datang ke kuburnya Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memahami ayat ini demikian. Gimana jawabnya Pak? Jawabnya sisi pertama, ya, ayat ini berlaku semasa Rasulullah SAW masih hidup. Karena tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kubur Nabi ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri. Itu yang pertama. Inilah yang menjadi asas kita, yaitu berislam sebagaimana pengamalan para sahabat. Ada cerita tentang Umar ketika menzalimi diri sendiri datang ke kubur Nabi?
Tidak ada. Abu Bakar, Utsman, Ali, tidak ada. Nah, bagaimana? Apakah ayat ini tidak bisa diamalkan? Nah, disinilah rincinya bahasa Arab. Allah menggunakan kata-kata iz. Walau annahum iz zolamu. Iz ini artinya apa? Apabila. Tetapi di dalam bahasa Arab iz ini dipakai untuk kejadian masa lampau yang sudah terjadi. Seandainya ayat ini masih boleh diamalkan seterusnya sampai hari kiamat, Allah akan menggunakan iza atau in ya. Jadi ada in, ada iz, ada iza. Makanya ayat tentang wudu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila engkau ingin mendirikan salat, basuhlah wajah kalian. Ini ayat tentang wudu kan? Masih berlaku ayat tentang wudu sampai sekarang? Masih, karena pakai katanya apa? Iza. Nah, inilah telitinya bahasa Arab. Jadi orang yang belajar bahasa Arab sangat mudah memahami ayat tersebut. Oh, ini sudah lampau kejadian yang masa lalu. Demikian. Udah jelas Pak, insya Allah ya Pak. Dan yang lebih jelas lagi bahwa kita meyakini orang yang sudah meninggal, jangankan mendoakan orang lain, dia berdoa untuk sendiri saja tidak mampu. Dari mana? Ketika Rasulullah SAW mensyariatkan sholat jenazah. Apa fungsinya sholat jenazah? Orang yang masih hidup mendoakan orang yang sudah meninggal. Kenapa ada sholat jenazah? Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita, ini loh keadaan orang yang sudah meninggal, udah gak bisa doa lagi. Pak, Bu, seandainya orang yang sudah meninggal itu masih diperkenankan doanya oleh Allah, gak ada yang masuk neraka. Iya gak? Semua orang berdoa selamat dari neraka. Semua orang pengen dimasukkan ke dalam surga. Apalagi orang yang sudah meninggal sudah melihat malaikat maut, malaikat azab, malaikat rahmat. Kalau perlihatkan neraka, pasti beriman. Kalau orang sudah beriman, mintanya apa? Surga. Akhirnya buat apa kita capek-capek ketika hidup beriman kalau seandainya setelah meninggal masih diperkenankan doanya? Nah, logis Pak? Nah, demikian. Ini penjabaran yang begitu jelas dari Rasulullah SAW, ya praktek langsung Nabi Muhammad SAW ya, atau syariat telah mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sudah meninggal jangankan mendoakan orang lain, doa untuk diri sendiri saja tidak bisa. Nah, inilah yang jadi perbedaan kita dengan saudara-saudara kita. Karena kalau satu hal ini tawasul dengan doa orang yang sudah meninggal boleh, nanti akan bercabang lagi dengan bab tabaruk, malah berkah, kemudian ziarah kubur. Nah, makanya kita melihat kuburan-kuburan para wali rame nggak Pak? Rame. Bisa jadi lebih rame daripada masjid. Bahkan ada kuburan wali yang tidak pernah sepi. Setiap saat tuh gantian pengunjungnya. Ada Pak? Nah, ini gara-gara permasalahan tersebut. Ya. Jadi saya mau ngomong apa lupa kan? Lupa, terlupakan dah. Nanti kalau ingat lagi disampaikan insya Allah jelas Pak ya. Sangat mudah dipahami intinya. Tawasul dengan doa orang soleh yang dibolehkan itu adalah syaratnya orang solehnya masih hidup ya. Dan jangan lupa kita punya orang tua. Sebelum mencari orang lain, ya dalam hal ini orang soleh, doa siapa lagi yang diijabah? Orang tua, jemaah sekalian. Orang yang mau buka usaha, masih punya orang tua Pak, datang, pulang, mudik, minta doa ibu, minta doa bapak. Saya punya teman Pak,
teman kerja. Teman kerja berarti teman ngajar ya. Itu cerita sama saya. Ya biasa kita kan kalau lagi istirahat kan ngobrol sama teman kan biasa. Dia cerita ke saya, Pak. Waktu kemarin lagi COVID itu loh. Vaksin, habis vaksin kan antibodinya turun segala macam kan. Teman saya cerita ke saya, kemarin flu berat. Apa yang dia lakukan? Bukan cari dokter, bukan cari obat. Dia telepon ibunya. Masya Allah. Bu, saya lagi sakit bu, doain. Minta doa ibunya, besok langsung sembuh. Masya Allah. Inilah luar biasanya doa ya. Doa seorang ibu kepada anaknya. Jangan lupa kalau kita masih punya orang tua. Dan syariat ini tidak bohong. Bahwa doa yang diijabah diantaranya adalah doa orang tua untuk anaknya ya. Ya kita kalau sebagai orang tua hati-hati dalam mendoakan anaknya. Kadang-kadang kita refleks, lagi emosi, lagi marah, jengkel sama anaknya, tiba-tiba keluar kata-kata kasar atau kotor. Hati-hati Pak, jangan-jangan itu jadi doa. Makanya kita sebagai orang tua hendaknya sabar. Senakal apapun anak kita, tetap yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik. Walaupun nadanya menyinggung. Misalnya nih, diajarin belet, susah banget mengerti. Kamu tuh pinternya keterlaluan. Kan maksudnya paham kan? Tapi tetap yang keluar yang bagus, Pak. Itu maksudnya begitu loh, Pak ya. Jadi tetap yang keluar adalah yang baik. Mudah-mudahan itu jadi doa ya. Diajar ngaji susah banget. Hurufnya lupa lagi. Mudah-mudahan kamu jadi imam masjid gitu. Ya, intinya kita lagi emosi, tapi tetap yang keluar dari lisan adalah yang baik. Saya pernah dengar ceritanya, walau alam itu benar apa salah ya. Ada seorang ibu itu ngatain anaknya pelacur, Pak. Ada itu. Allah alam mungkin karena lingkungan yang buruk ya mungkin ya. Digituin terus si anak perempuan ini terdoktrin. Akhirnya besarnya jadi pelacur, dia bilang apa? Mungkin ini doamu Bu. Astagfirullah. Ibunya demikian. Ya, naudzubillah min dzalik. Mungkin orang yang demikian tega mengeluarkan kata-kata yang buruk untuk anaknya mungkin karena lingkungan yang buruk juga ya. Naudzubillah min dzalik. Intinya kita sebagai orang tua jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak kita karena doa orang tua itu diijabah. Nah ini penjelasan surah Ghafir ayat 60 tadi ya. Nah ini baru ingat saya Pak. Tadi lupa, sekarang balik lagi. Mengenai tawasul dengan doa orang soleh yang sudah meninggal, ini juga adalah hal yang diperangi oleh Rasulullah SAW di dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya," dan orang-orang yang mengambil penolong-penolong selain Allah, orang musyrik, Pak. Ambil pelindung selain Allah. Mereka berkata apa? "Ma na'buduhum." Kami tidak menyembah mereka. Mereka di sini apa? Berhala. Jadi orang musyrik nggak ngerasa nyembah berhala. Apa kata mereka? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini berhala-berhala ini hanya menjadi perantara yang maksudnya adalah supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tuh Pak. Jadi inilah kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Mereka membuat perantara antara doa mereka dengan Allah. Perantaranya siapa? Orang soleh yang sudah meninggal. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Pak, Bu, dulu orang musyrik bikin berhala, nggak sembarangan berhala. Manat itu dulu adalah seorang yang baik yang tinggal di Mekah. Apa kebaikan Manat? Setiap orang yang ibadah haji itu ditanggung kebutuhannya sama Manat. Makanan minumannya disiapin, pakaiannya. Terkenallah Manat ini kebaikannya. Nah, ketika Manat meninggal,
masyarakat sekitar situ ingin mengenang kebaikan beliau, bikinlah monumen atau patung tadi atau tugu. Nah, dari situ masyarakat mulai menyembah mana tadi berlebihan karena bisikan syaitan. Ditambah lagi syaitan membisiki kepada kita, saya ini diri yang kotor, banyak dosa. Nggak pantas doa langsung kepada Allah. Nah, ini kan waliullah nih, orang baik yang dekat dengan Allah. Sekiranya mudah-mudahan doa saya ini disampaikan oleh wali tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibilang syirik di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi sudah seyogyanya kita menjauhi perkara yang justru diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau diterima, penjelasan yang barusan diterima, nggak ada lagi ziarah-ziarah kubur ke wali. Wisata religi, bener nggak? Orang datang ngajak kita, Pak, yuk ikut kemana? Ke sana tuh luar kota, ngapain ziarah? Kita bilang apa? Ziarah jauh-jauh, di belakang rumah ada kuburan. Dia mau nggak? Nggak mau. Berarti di dalam dadanya ada meyakini pengagungan terhadap kuburan tersebut. Ya kan, ada yang istimewa. Kubur wali sana tuh beda dengan makam-makam sini, ya nggak? Padahal yang perintah ziarah di dalam hadis kan, fazuru kan, ziarahlah kalian karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat. Itu makamnya siapa? Ya makam kaum muslimin. Mana makam yang ada dekat, kita datang ke makam tersebut, doakan orang yang sudah meninggal, baru kita ingat akhirat, baru berpahala. Ya, demikian. Padahal kalau kita sampaikan, kata Rasulullah SAW, la tasuddur rihal illa ila salasati masajid. Nggak boleh kita bersusah payah mengadakan safar, ya, kecuali ketiga masjid. Masjid apa aja, Pak? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Berarti kita niat dari Indonesia ingin datang ke Madinah dengan dalam rangka ziarah kubur Nabi, boleh tidak? Tidak boleh. Yang boleh ziarah kemana? Masjidnya Nabi. Ya, kalau kita umroh, niatnya luruskan dulu. Umroh sambil apa? Ziarah Masjid Nabi. Ah, kalau kita sudah ada di Masjid Nabawi, di situ ada kubur Nabi kan? Ya nggak apa-apa sekalian. Karena dari awal kita niatnya apa? Ziarah masjid. Kan kalau sudah di masjid ke kubur Nabi susah apa gampang? Gampang. Yang dilarang tadi kan bersusah payah gitu ya mas sekalian. Kenapa kita dibolehkan ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa? Karena di sana ada keutamaan. Bapak umroh atau haji, sholat 1 kali di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 sholat di Masjid Hidayatullah. Iya enggak? Iya. Kita ingin menandingi pahala sholatnya di Masjidil Haram, kita sholat 100.000 kali dulu di Masjid Hidayatullah, baru bisa menyamai pahala yang kita lakukan, yaitu sholat di Masjidil Haram. Nah demikian alasannya kita dibolehkan ziarah ke Masjidil Haram tadi, jauh-jauh, bahkan keluar biaya kan, dibolehkan karena di sana ada keutamaan. Jadi kalau kembali di surah Ghafir ayat 60, hukum asal berdoa adalah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mau wasilah atau tawasul, tadi sudah dijelaskan. Wasilah yang syar'i ada 7 tadi. Ingat nggak Pak kalau suruh nyebutin 7-7-nya Pak? Nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, iman kepada Allah, keadaan kita, amal soleh, doa orang soleh yang masih hidup. Udah selesai ya.
Kemudian jamaah sekalian, ayat lanjutannya surah Ghafir ayat 60 tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sungguh orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nauzubillah min dzalik, ya. Lihat Allah menggunakan kata-kata sombong. Bagi siapa? Orang yang tidak mau beribadah. Berarti hakikat orang yang sombong adalah orang yang tidak mau sholat, orang yang nggak puasa, orang yang nggak mau nutup aurat, itu sombong secara hakikat. Yang nggak mau ninggalin riba, nah itu sombong jamaah sekalian. Kalau di dalam hadis kan sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi sombong itu bukan hanya kita punya mobil mewah, pamer ke orang lain, kemudian merendahkan yang mobilnya lebih jelek daripada kita. Bukan hanya itu. Ternyata kita nggak mau ngaji, kita nggak mau belajar, kita nggak mau sholat, ya nggak mau bakti kepada orang tua, itu orang sombong, Pak. Seakan-akan dia tidak butuh pahala. Iya nggak, Pak? Nah, na'udzubillah min dzalik. Allah sendiri yang menyatakan sifat orang sombong adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Baru bahas satu ayat loh, Pak. Hampir 1 jam, Masya Allah. Nah, kemudian ini menarik nih, Pak. Yang selanjutnya ya masih berkenaan dengan doa. Ini kenapa menariknya? Karena membahas realita yang menjamur di tengah masyarakat, khususnya di Indonesia. Kita nggak sebut tempatnya, pokoknya rasakan sendiri ya. Hadis ini di dalam Sahihain. Sahihain berarti ada di Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Beliau radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika kami, kata Abu Musa al-Ash'ari ya, ma'an Nabi SAW fi safar. Safar bersama Rasulullah SAW. Nah, kalau naik kendaraan sunnahnya kalau ada turunan baca apa, Pak? Subhanallah. Kalau tanjakan Allahu Akbar kan? Nah, ini ketika lagi safar, apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Faja'alan nas yajharuna bitakbir. Para sahabat takbirnya kencang-kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi diem aja. Ditegur sama Nabi, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban. Kalian itu lagi berdoa kepada zat yang tidak tuli dan tidak jauh. Ya, innakum tad'una sami'an qariban. Kalian itu lagi berdoa kepada Allah, kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan Allah bersama kalian. Tuh. Jadi boleh nggak doa kenceng-kenceng, Pak? Nggak boleh. Zikir kenceng-kenceng boleh nggak? Nabi yang melarang. Kasihanilah diri kalian. Kita itu sedang berdoa kepada Allah, zat yang maha mendengar. Jamaah sekalian, jangankan doanya kita ucapkan. Yang terbesit di dalam hati saja Allah tahu tidak? Allah Maha tahu. Artinya kita kenceng-kenceng nih, nanti kan ada yang itikaf ya. Ya, doa atau baca Quran kenceng-kenceng sampai ganggu temennya di sebelahnya aja tidak boleh. Apalagi pakai speaker. Jadi kalau Ramadan baca Quran bagusnya di speaker apa enggak? Di speaker kalau nggak ganggu orang, monggo aja ya. Tapi ada nggak ngaji di speaker yang nggak ganggu orang? Ada nggak? Mana tahu tetangganya lagi sakit gigi, bener nggak? Atau tetangganya baru pulang kerja, masuk siang kan? Baru pulang kerja jam 10 ingin istirahat. Tadinya kita mau ibadah malah ganggu orang lain. Ini yang bilang siapa tadi, Pak? Rasulullah SAW. Sekarang kita ke Al-Quran nih. Allah yang bilang sekarang.
Surah Al-A'raf ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarru'a, dengan penuh kerendahan. Rendah diri, tawadhu', jangan sombong kalau berdoa. Wa khufyah, dan dengan suara yang lembut. Tuh, Pak. Kurang keterangan dari Rasulullah, dari Allah, terus mau dapat keterangan dari siapa? Allah yang perintahkan kita doa dengan yang lembut. Rasulullah SAW yang melarang kita teriak-teriak. Ya. Di dalam hadis yang lain kan lagi pada di masjid nih, sahabat baca Qur'annya kenceng. Ditegur sama Rasulullah SAW. Jangan mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Ganggu pakai Al-Quran aja nggak boleh. Apalagi ganggu pakai musik, pakai qafa ya. Pakai Qurannya nggak boleh. Artinya kita nih lagi seneng gandrung sama tilawah ya. Ada kan di YouTube kan banyak yang murotal ngajinya Syekh itu ya. Kita punya speaker box di rumah misalnya kan, disambungin aja ke speaker box, setel surah apa yang suka, Al-Waqiah misalnya ya, atau surah Yasin lah misalnya, surah apa aja lah, disetel kenceng tuh sampai kedengeran ke tetangga. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Bisa jadi tetangga kita lagi istirahat atau lagi sakit dan seterusnya ya. Berarti PR kita yang sedang ibadah, jangan sampai ibadah kita mengganggu orang lain ya. Kemudian berikutnya, nah ini yang berikutnya adalah tanda Allah begitu sayang kepada hambanya. Bahkan besarnya cinta Allah kepada hambanya itu melebihi besarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan nih Pak ya, kita cinta nggak sama Allah? Cinta kan? Cinta kita kepada Allah dibanding cinta Allah kepada kita, mana yang lebih besar Pak? Cinta Allah kepada kita. Ya, makanya selama ini kita zalim terhadap diri kita sendiri ya. Kata Rasulullah SAW, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an." Ini hadis qudsi ya. Allah Azza wa Jalla berkata ya, berfirman, siapa yang mendekat kepadaku shibron, satu jengkal. Kata Allah, aku mendekat kepada dia satu hasta. Yo, kita mendekatnya cuma satu jengkal, Allah mendekat kepada kita berapa? Satu hasta. Wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah, satu hasta, aku mendekat kepada dia sedepa. Lebih dekat lagi. Bahkan kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa iza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwilu. Bahkan kalau manusia itu mendekat kepada Allah dengan cara jalan kaki, maka Allah dengan lari-lari kecil. Ingat Pak, kalau kita lagi bicara tentang sifat Allah, jangan dibayangkan. Intinya sifat Allah itu mulia, sempurna, tidak sama dengan makhluknya. Ya. Karena Allah tidak menerangkan bagaimananya. Ya. Cukup imani. Intinya apa? Intinya kecintaan Allah terhadap hambanya itu jauh lebih besar daripada kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa ya, sudah pernah disampaikan belum di mimbarnya. Yang kisah tentang tawanan-tawanan perang dihadapkan di depan Rasulullah SAW. Nah, di antara tawanan itu ada seorang ibu yang sedang mencari bayinya. Ini yang paling paham nih ibu-ibu nih. Bagaimana perasaannya anaknya hilang. Kita aja seorang bapak yang sayang sama anak kita ya. Kalau anak kita nggak ada tuh, gimana perasaannya kan? Nah, ibu ini nyari bayinya di antara tawan itu. Ketemu, langsung didekap di perutnya, langsung disusui. Ketika itu juga Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, mungkin nggak ibu ini bakal melempar bayinya ke dalam api? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ibu begitu sayang kepada anaknya. Apa kata Rasulullah SAW? Spontan mendengar jawaban sahabat, Rasulullah SAW bilang,
lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah itu begitu sayang kepada hamba-hambanya dibanding kasih sayang ibu ini ke anaknya. Lihat Pak, seorang ibu tidak mungkin melempar bayinya ke dalam api. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih sayang lagi kepada hambanya daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Masya Allah. Tuh, sayang betul Allah kepada hamba-hambanya. Bahkan di dalam Ramadan ini, Rasulullah SAW mengabarkan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Di dalam Ramadan ini Allah punya hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Artinya apa Pak? Hamba ini sudah ditetapkan masuk neraka Pak. Namanya sudah jadi daftar penghuni neraka. Karena keberkahan bulan Ramadan, ya, Allah saja mengagungkan Ramadan, ya. Allah punya hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Kapan? Kullal lailah, setiap malam, Masya Allah. Setiap malam, Mbak. Jadi ada harapan walaupun ya mungkin naudzubillah min dzalik kita namanya sudah dicatat oleh Allah di neraka. Tapi kalau kita berbuat baik di bulan Ramadan, kita manfaatkan ibadah dengan maksimal, bisa jadi Allah bebaskan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Intinya apa tadi, Pak? Kecintaan Allah kepada kita itu jauh lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, hadis berikutnya ini menceritakan tentang Allah Maha Kaya. Ya. Apa? Nah, ini juga hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu apa, Pak? Allah yang berfirman tapi redaksinya dari hadis ya. Perkataan Allah tapi bukan Al-Qur'an ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni." Wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia dan seluruh jin, manusia dari awal sampai akhir tuh, jin dari jin yang pertama diciptakan sampai jin terakhir yang diciptakan ya, seluruh manusia dan jin itu berdiri di tempat yang tinggi. Ngapain? Minta kepada Allah. Seluruh manusia, seluruh jin, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian fa'taitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dzalika mimma indi. Semuanya aku beri permintaannya, minta apa aja, Pak? Kemudian Allah penuhi semuanya kebutuhan makhluk. Kata Allah apa? Tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di sisi Allah. Masya Allah. Seandainya Allah penuhi seluruh kebutuhan jin, kebutuhan manusia, semuanya Allah penuhi. Tidak berkurang sedikit pun sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahra. Kecuali hanya jarum kalau dimasukin ke air kan, ke laut tuh. Jarum dimasukin ke laut, diangkat lagi, Pak. Yang ketinggalan di jarum airnya seberapa, Pak? Nggak nyampe setetes. Jarum kan meruncing kan? Celupin ke laut, diangkat lagi. Nyampe setetes nggak? Nah, demikianlah kekayaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita minta apa aja Allah kasih, sama sekali tidak mengurangi kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta. Apabila kita berdoa kepada Allah, jangan bilang, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Jangan bilang begitu. Sungguh-sungguh dalam minta ampun. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan jika engkau berkehendak. Jangan bilang begitu. Jangan bilang kalau engkau berkehendak, jangan. Minta sungguh-sungguh. Minta kaya, minta dosa-dosanya diampuni, minta surga. Sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keraguan, ya.
Karena tadi sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini sudah disampaikan kalau nggak salah di sini ya. Anjuran ketika berdoa ngapain? Mengangkat tangan. Angkat tangan ini hukumnya apa, Pak? Sunnah, dianjurkan, atau bahasa fikihnya mustahab ya. Kata Rasulullah SAW, Innallaha hayyun karimun yastahi min abdihi iza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha mulia. Allah malu terhadap seseorang yang angkat tangan, kemudian orang tadi mau mengembalikan tangannya dalam keadaan hampa. Allah malu. Artinya apa? Allah malu tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangan. Tuh, Masya Allah. Berarti salah satu sebab dikabulkannya doa dengan cara apa? Mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan ke atas. Demikian. Kemudian berikutnya, masih berapa menit? 12 menit, Pak? Oh, 1 jam. 1 jam, Pak. Sayanya kerja ya. Mungkin Bapak libur, tapi sayanya masih kerja. Ya, mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi, Pak. Insya Allah. Kemarin aja, mudah-mudahan ketemu, hari ini ketemu lagi. Masya Allah. Qadarullah, Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Rasulullah SAW. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla layla ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhiri. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika malam tersisa tinggal sepertiga malam terakhir. Apa kata Rasulullah SAW? Allah berfirman, Man yada'uni fa'astajibulah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku kasih. Kata siapa ini? Kata Allah. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Tuh. Dapat 2 Pak ya. Sebab dikabulkan doa. Yang pertama apa? Angkat tangan. Yang berikutnya apa? Waktu sepertiga malam terakhir. Nah ini Pak, orang yang beriman, kalau dengar hadis ini, kita semangat bangun malam. Betul? Semangat bangun sahur, di waktu sahur tuh banyak-banyak doa. Bukan mempertanyakan, ini sepertiga malam terakhirnya bagian daerah mana ini? WIB apa WITA apa? Iya kan? Ada kan bahasa itu kan? Kan sepertiga malam terakhir, muter terus. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, kapan Allah balik ke arsy? Ada kan Ustaz yang bilang begitu kan? Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Turunnya Allah beda dengan turunnya makhluk. Paham maksud saya, Pak? Jawabnya gimana, Pak? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba sholat, dia bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, Hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab, Asna aliyya abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin. Allah menjawab, Majjadani abdi. Tuh, Allah menjawab Al-Fatihah orang yang sedang sholat. Kita tanya, berapa miliar orang sholat setiap saat? Bagaimana Allah menjawabnya? Paham maksud saya? Makanya ketika kita bicara tentang sifat-sifat Allah, imani titik. Jangan bayangkan bagaimana. Karena sifat Allah itu mulia, sempurna, beda dengan sifat makhluk. Jadi ketika kita dengar hadis ini, Allah turun di sepertiga malam terakhir, kemudian dimotivasi untuk berdoa, untuk minta istighfar, maka kita orang beriman ngapain? Udah bangun, sahur ya, sholat, doa, gak usah pikirin bagaimana turunnya.
Paham maksud saya Pak ya? Nah demikian. Kalau kita mikirin apa namanya? Kapan Allah naik ke ars? Bagaimana turunnya? Waktunya kapan? Enggak bakal bangun. Jadi nggak bangun malam, jadi nggak sahur. Nah demikian ya coba sekalian. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya itu Allah yang melakukan. Kita nggak dijelaskan bagaimananya. Ya monggo Pak, yang apa namanya kerja Pak ya, silakan. Kemudian masih lanjut apa udah nih Pak? Apa mau tanya jawab? Takutnya ada tanya jawab. Ada mau ditanyain atau mau dilanjutin? Lanjut dulu, oke siap. Oh ini hadisnya lumayan panjang tapi penting disampaikan. Mudah-mudahan sampai ya. Hadis ini ada di hadis Arba'in Nawawi. Kata Rasulullah SAW, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Nih, lagi-lagi kita bicara mengenai waliullah. Di sini langsung Rasulullah terangkan karakter wali Allah itu bagaimana. Kan kita pengen jadi waliullah Pak ya. Pengen nggak Pak? Pengen lah. Setiap Muslim pasti pengen menjadi kekasihnya Allah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memusuhi waliku, ya, siapa yang memusuhi kekasihku, kekasih siapa ini? Kekasih Allah. Faqad adantuhu bil harbi. Aku telah mengumumkan peperangan terhadap orang yang memusuhi waliku. Kalau bahasa sederhananya gini Pak, siapa yang musuhin orang soleh, Allah mengumumkan peperangan terhadap orang tadi. Itu Pak. Hati-hati Pak. Jangan kita benci sama orang soleh. Karena orang soleh itu siapa? Kekasihnya Allah. Nah, yang dimaksud waliullah itu orang yang bagaimana? Kan pertanyaan gitu kan Pak ya? Kata Rasulullah SAW, ini hadis qudsi ya. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Kata Allah SWT, hadis qudsi karena ya, tidak ada seorang hamba pun yang mendekat kepadaku dengan cara apa? Tidak ada cara seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada dengan cara apa-apa yang telah aku wajibkan. Bahasanya masih ribet Pak ya? Disederhanakan dulu ya. Kalau ingin menjadi kekasih Allah, caranya gampang. Kerjakan yang wajib-wajib. Itu adalah sesuatu yang paling Allah cintai. Caranya gimana Pak? Kerjakan kewajiban. Contohnya apa? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, apa lagi? Zakat, kan yang wajib Pak. Apa lagi? Bakti sama orang tua. Pokoknya perkara-perkara yang wajib. Itulah perbuatan yang paling Allah cintai dan bisa mengantarkan pelakunya ke derajat waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita melakukan yang wajib. Makanya saya bilang waliullah itu banyak. Orang-orang beriman itu ya waliullah, ya. Nah, kata Rasulullah SAW lanjutan hadis qudsinya, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa wali-waliku, ya, senantiasa kekasihku, ya, hamba-hambaku mendekat kepada Allah dengan apa? Nawafil, amalan-amalan yang sunnah, amalan yang mustahab, yang tidak wajib tuh Pak. Karakter berikutnya waliullah ngapain? Semangat mengerjakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sudah jadi sunatullah, orang kalau gandrung ibadah tuh akan naik ke level berikutnya. Tadinya sholat 5 waktunya rajin nih, akan Allah beri hidayah dia untuk sholat berikutnya, sholat-sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, dan seterusnya. Udah jelas Pak ya? Simple Pak. Rasulullah menjelaskan cara menjadi waliullah itu simple. Bagaimana? Kerjakan yang wajib. Mau lebih dicintai lagi sama Allah, tambah dengan yang sunnah. Jadi waliullah Subhanahu wa ta'ala. Nah berarti kita nggak boleh musuhin orang yang rajin ibadah, orang yang jaga salat 5 waktu,
apalagi dia sholat sunnahnya juga dijaga, haram kita musuhin orang tersebut. Kenapa? Dia kekasih Allah. Kalau kita bikin orang tadi marah, urusannya kita sama siapa? Sama Allah. Hati-hati ya. Demikian. Nah ini yang jadi muskil ini, lanjutan ayatnya Pak. Kalau nggak dipahami dengan baik, orang salah paham. Saya bacakan terjemahnya ya Pak ya. Kata Rasulullah SAW, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Kalau aku sudah mencintai orang tadi, kata Allah ya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu orang tadi mendengar. Aku akan jadi penglihatannya yang dengan itu orang melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dengan itu orang, ya betisu ini banyak maknanya Pak ya. Bisa memegang, bisa berbuat, bisa mukul, pokoknya kegiatan tangan ya. Dan aku akan menjadi kakinya yang dengan itu orang tadi melangkah. Coba, masa Allah jadi pendengaran? Masa Allah jadi penglihatan? Allah jadi tangan, Allah jadi kaki, maksudnya apa? Allah akan menjaga orang tadi. Allah menjaga pendengarannya, Allah menjaga penglihatannya, Allah menjaga tangannya, kakinya, dan seterusnya. Berarti karakter waliullah yang berikutnya ngapain Pak? Selalu menjaga anggota tubuhnya dari hal yang diharamkan. Tuh. Lengkap Pak ya karakter walinya. Dan syariat ini begitu sempurna, ketika syariat menganjurkan sesuatu, dipastikan semua orang mampu melakukannya. Tuh Pak. Jadi kalau minta doa orang soleh, nggak usah jauh-jauh ke Bogor, nggak usah jauh-jauh ke Jogja Pak ya. Di BPI juga banyak orang soleh. Lihat saja siapa tetangga kita yang menjaga pendengarannya dari yang haram. Siapa tetangga kita yang menjaga matanya dari yang haram, dan seterusnya. Penutup hadisnya kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adzani ta'adzabi la'u'idzanna. Siapa yang minta kepadaku, sungguh aku akan kasih, dan siapa yang berlindung kepadaku, sungguh aku akan melindunginya. Ini orang-orang yang suka cari masalah memahami hadis ini dengan pemahaman hululiyah. Tahu hululiyah enggak? Yang kemarin saya bahas, manunggaling kawula Gusti itu loh, apa namanya, wihdatul wujud. Mana dalilnya ini? Allah jadi pendengarannya, Allah jadi penglihatannya, Allah jadi tangannya, Allah jadi kakinya. Berarti Allah bersatu dengan makhluk. Gimana jawabnya Pak? Kan Nabi yang bilang. Jawabnya gimana Pak? Lah itu jawabannya penutup hadis tadi. Apabila dia minta kepadaku, kata Allah kan, aku kasih. Apabila dia berlindung kepadaku, aku lindungi. Itu jawabannya Pak. Apa namanya? Yang minta sama yang diminta itu lain apa jadi satu Pak? Lain. Masa saya minta kepada saya? Pak maksud saya Pak? Nah itu Rasulullah yang langsung menjelaskan supaya kita paham. Gamblang. Berarti tadi yang saya jelaskan, maksudnya Allah jadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki. Maksudnya apa Pak? Allah menjaga hamba tadi. Allah menjaga apa namanya anggota tubuh hamba tadi. Yang terakhir jamaah sekalian, kadang-kadang kita banyak doa, kok kadang kita ngerasa doa kita belum dikasih. Nah gitu kan Pak ya. Kita kan udah panjang lebar nih ngebahas tentang doa. Kesimpulannya satu dong. Pak, saya ini nggak kurang-kurang doa Pak. Betul nggak? Tapi kok kadang-kadang merasa doa saya belum diperkenankan. Gitu kan pemikirannya. Nah, maka jawabnya ada di dalam hadis. Kata Rasulullah SAW ya. Ma min muslimin yad'u bid'awatin laysa fiha ismun wala qati'atur rahim. Wala qati'atur rahim. Illa a'tahu Allah biha ihda salas. Ya, setiap muslim dia berdoa kebaikan. Syaratnya apa? Doanya tidak mengandung dosa dan doanya tidak memutuskan tali silaturahim.
pasti Allah kasih. Cuma Allah kasihnya dalam 3 bentuk yang berbeda. Nah, yang pertama, imma an tu'ajjila lahu da'watah. Yang pertama, Allah segerakan doanya tadi. Allah segerakan pengabulannya, yaitu Allah kasih sesuai apa yang kita minta. Dulu waktu bujang minta pasangan kan, Allah kasih nggak? Allah kasih. Lulus sekolah, beres sekolah minta kerjaan kan? Allah kasih? Allah. Setiap hari kita minta sehat, dikasih? Nah, ini bentuk pengabulan yang pertama. Allah kasih sesuai dengan yang diminta. Pengabulan yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Imma Allah simpan di akhirat. Mungkin di dunia kita merasa doanya belum diperkenankan, padahal sengaja Allah simpan di akhirat. Yang nanti ada orang-orang yang di akhirat Allah beri pahala begitu banyak sampai dia bilang kepada Allah, ya Rabbi, saya tidak pernah beramal segitu banyak. Apa kata Allah? Ini adalah doa-doamu ketika di dunia. Nah, kayak apa kita? Gembira nggak? Ternyata doa kita selama ini disimpan sama Allah. Dan Allah tahu betul kapan kita membutuhkan. Di akhirat kita butuh pahala, Pak. Sangat butuh yang namanya pahala. Allah kasih. Ini doa-doamu ketika engkau di dunia. Masya Allah. Nah, yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha. Atau misliha ya. Atau Allah palingkan dia dari keburukan sesuai dengan doanya. Jamaah sekalian, bisa jadi kita minta umroh, ya, kemudian Allah gantikan dengan sesuatu yang lain, yaitu kita dipalingkan dari keburukan. Bisa jadi kemarin harusnya kita ketabrak mobil, patah kakinya, Pak. Tapi karena kita banyak berdoa kepada Allah, umrohnya ditunda, Allah selamatkan kita dari celaka. Tuh, ngerasa nggak, Pak? Mungkin selama ini kita beruntung, selama ini kita selamat gara-gara kita banyak berdoa kepada Allah. Kemudian doanya itu kita nggak dikasih apa yang kita minta, tapi Allah kasih yang lebih baik, yaitu kita diselamatkan dari keburukan, diselamatkan dari kecelakaan. Demikian. Nah, jadi mulai sekarang jangan merasa doanya nggak diijabah. Mungkin selama ini doa kita diijabah, tapi kita nggak ngerti bagaimana cara Allah mengabulkan. Kalau Bapak suruh milih yang mana, Pak? Semuanya. Mintanya doanya dikasih apa yang diminta, juga disimpan di akhirat, juga dipalingkan dari keburukan. Benar nggak? Itulah manusia, Pak. Kalau suruh milih kan, mau mobil apa rumah? Dua-duanya. Iya, Pak ya? Masya Allah. Ya udah cukup, alhamdulillah. Masya Allah, waktunya habis, kemudian pembahasannya juga habis, ya. Yang terakhir jamaah sekalian, dan salah satu sifat Allah di dalam surah Ar-Rahman ya, ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'an." Semua yang ada di langit dan di bumi minta kepada Allah, dan setiap hari Allah dalam keadaan sibuk. Masya Allah. Allah memenuhi kebutuhan para hambanya. Allah memenuhi kebutuhan kita. Tapi kadang-kadang kita yang tidak tahu diri. Iya nggak, Pak? Allah penuhi kebutuhan kita, tapi kita yang nggak tahu diri. Suruh sholat malas, sholat tarawih panjang dikit, protes. Misalnya, Pak ya, misalnya. Suruh ngaji, sekedarnya doang, Allahu Akbar. Padahal selama ini puluhan tahun Allah mencukupi kebutuhan kita. Cukup, Pak ya? Nggak ada yang nanya kan, Pak? Japri aja, Pak ya? Ya udah, karena semua juga mau ada aktivitas berikutnya, Pak ya. Saya juga mau masuk surga. Bener ya, masuk surga. Amin. Mau bilang kerja yang terucap surga. Allahu Akbar ya. Masya Allah, Pak. Keceplosannya bagus ya. Ya mudah-mudahan kita semua masuk surga semua, Pak ya.
Dan supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita selama bermajelis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.